Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah mengasihi orang lain hari ini? Tentu hati kita berlimpah rasa syukur dan sukacita. Kita merasakan kasih Tuhan yang boleh menyertai kita di sepanjang tidur malam. Dan kini kita telah terbangun dan akan mengawali hari ini. Maka dari itu, marilah kita mengawali hari ini dengan bersama-sama mendengar sapaan sabda Tuhan di dalam embun pagi siaran Radio Petra 105,7 FM bersama saya, Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang terkasih, pada hari ini, Sabtu 9 Maret 2024, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema selalu bersyukur dan akan didasari melalui Markus pasalnya yang ke-107, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, dilanjutkan pada ayat yang ke-17 sampai 22. Maka dari itu, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh senantiasa menyertai kehidupan kami. Secara terkhusus ketika kami boleh merasakan penyertaan Tuhan ketika kami tidur malam, hingga pada pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami diberikan kesempatan untuk menikmati hari baru. Maka kini kami akan memulai hari ini dengan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan sebagai teladan, sebagai terang di dalam kami menjalani hidup ini. Maka kami mohon agar Engkau hadir, memberkati kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki, dan kehidupan kami boleh sungguh-sungguh mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, yaitu Mazmur 107, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai 22. Namun pada saat ini saya akan membacakan hanya 3 ayat, yaitu ayat yang pertama sampai yang ketiga yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatkah ketika tadi kita bangun pagi, kira-kira kaki mana dulu yang kita gerakan? Dan ketika kita menggerakkan kaki, ingatkah untuk bersyukur kepada Tuhan? Oh, bahwa ternyata kita masih hidup. Sahabat Petra yang terkasih, rasa syukur dimulai dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita rasakan sehari-hari. Dan sebenarnya ketika kita memulai segala hal dengan rasa syukur, bahkan dari hal yang sangat sederhana, maka sebenarnya kita dapat merasakan dan merayakan hidup ini dalam bentuk yang lebih positif. Di dalam ajaran Kristen, salah satu hal sederhana yang dikehendaki Allah dari kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Artinya apa? Artinya apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Meskipun terlihat sederhana,
Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang sering salah paham tentang mengucap syukur. Mereka menganggap mengucap syukur itu hanya bisa dilakukan ketika kita mengalami sukacita, karena kita mendapatkan pencapaian, karena kita mendapatkan keberhasilan, mungkin karena kita juga mendapatkan banyak rezeki. Dan sebaliknya, terkadang orang sulit berucap syukur ketika keadaannya sedang susah, ketika kehidupannya dipenuhi masalah. Ini menunjukkan bahwa seolah-olah bersyukur itu hanya tergantung pada kondisi yang kita alami. Padahal tidaklah demikian. Sebab firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Ada atau tidak ada masalah, diberkati atau tidak diberkati, senang atau susah, sehat atau sakit, berkekurangan ataupun berkelimpahan, hal negatif ataupun hal yang positif, kita semua diajak untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur. Bacaan kita pada hari ini, Mazmur 107 menyatakan hal yang demikian. Mazmur 107 sebenarnya merupakan sebuah nyanyian yang berupaya mengoreksi pemikiran orang yang enggan bersyukur. Dan Mazmur ini sebenarnya merupakan nyanyian syukur umat Israel yang mengalami kasih setia Allah. Maka dari itu, penulis Mazmur ini memulai Mazmurnya dengan mengajak umat Israel bersyukur kepada Allah. Rasa syukur ini tentu bukan tanpa alasan. Alasannya sudah sangat jelas, bahwa Allah itu baik. Dan kebaikan itu ditegaskan dengan pernyataan bahwa kasih setia Allah tidak pernah berhenti. Israel mengalami penebusan Allah. Umat Israel dikumpulkan Allah dari berbagai negeri di mana mereka telah dibuang. Pengalaman hidup sebagai bangsa yang dibuang tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Namun, disinilah mereka dapat merasakan, menyaksikan betapa Allah begitu setia, betapa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya sendiri. Begitu pula di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Apapun yang harus kita lalui, baik suka, duka, sehat, sakit, semuanya, nyatanya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan sebagai murid Kristus, seharusnya kehidupan kita selalu diwarnai dengan sebuah ungkapan syukur. Alasannya sederhana, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Jadi, semangat hidup Kristen adalah semangat bersyukur. Dan ketika kita mau bersyukur, maka kita akan memandang segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita dengan cara yang lebih positif. Dan pada akhirnya kita pun juga membagikan sukacita itu di dalam kehidupan yang lebih luas. Kiranya cinta kasih Tuhan boleh senantiasa kita rasakan, sehingga kita boleh senantiasa mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, kami mengucapkan rasa syukur ketika pada hari ini kami boleh sedikit mendengar sapaan firman Tuhan, di mana kami diajarkan untuk selalu mengucap syukur. Kami menyadari, terkadang mengucap syukur bukanlah hal yang mudah untuk kami lakukan atau kami ucapkan, karena berbagai kondisi yang kami anggap tidak ideal. Namun sejatinya, setidak ideal apapun kondisi kami, nyatanya Engkau tetap memegang kendali, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Pada saat ini, sebelum kami memulai hari ini, kami mengingat
akan saudara-saudara kami yang akan memulai hari ini untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Kami mohon Tuhan memberkati bagi setiap sahabat Petra dimanapun mereka berada, dengan cinta kasih Tuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga semuanya boleh melalui hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Pada akhirnya kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk memulai hari ini dan mengakhiri embun pagi, doa pagi pada hari ini. Maka kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikianlah sahabat Petra kebersamaan kita di dalam embun pagi Radio Petra 105,7 FM. Edisi Sabtu 9 Maret 2024 dengan saya, Pendeta Nanda Natalia. Jika ada ucapan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan kiranya sahabat Petra berkenan mengampuni. Akhirnya, saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan mohon undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.